Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berharap pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa melanjutkan pelajaran yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Husnaini SESHMH. Pagi ini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Koperasi. Jadi hukum koperasi, kita pasti sudah mendengarkan itu apa itu koperasi. Biasanya selama ini kita mendengar koperasi, oh biasanya kalau di sekolah itu koperasi tempat kita membeli suatu barang-barang kebutuhan, alat-alat tulis gitu kan. Terus juga kalau di perkantoran atau apa kita sering mendengar koperasi simpan pinjam. Jadi apa sih sebenarnya koperasi itu? Jadi sejarah dimulai koperasi itu bermula terjadinya dari Revolusi Inggris, ya, yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat banyak ditemukannya mesin-mesin. Jadi pada zaman dahulu, pada Revolusi Inggris itu kan bermunculnya mesin-mesin atau dalam pengelolaan suatu barang. Jadi yang awalnya manual, yang menggunakan tenaga kerja manusia itu beralih menjadi tenaga mesin. Jadi bermula dari sanalah, sehingga kan para pekerja itu tidak perlu digunakan lagi. Jadi banyaknya anggota yang di PHK karena kan sudah lebih canggih, semakin maju, semakin canggih dan semakin mengedepankan mesin-mesin. Jadi bermula dari sanalah koperasi muncul. Jadi untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kan kebutuhan sehari-hari. Dari PHK itu apa sih akibatnya? Akibatnya kan tidak ada pekerjaan. Dari tidak ada pekerjaan itu kehidupan kita bagaimana? Semakin berat kan bebannya, semakin banyak kebutuhan makin banyak sedangkan pekerjaan tidak ada. Nah, maka dari itulah bermuncullah koperasi. Dari Revolusi Inggris itu, jadi banyak ditemukannya mesin-mesin, sehingga pegawai-pegawai tadi, para pekerja itu di PHK. Jadi akibatnya apa? Terjadinya apa? Pengangguran. Terus semakin susahnya kebutuhan sehari-hari. Jeratan lintah darat, kehidupan kita yang semakin hari kebutuhannya semakin meningkat. Nah, jadi itu yang pertama dari Revolusi Inggris. Yang kedua adalah sejarah koperasi pada masa zaman penjajahan Belanda. Jadi tahun 1896 sampai 1908 itu koperasi pertama kali didirikan oleh R. Arya Wiraatmaja di Purwokerto. Jadi dia membuka awalnya itu bank simpanan. Jadi para anggota koperasi itu menyimpan ditarik simpanan satu-satu ya. Ditarik simpanan, dikumpulkanlah dalam suatu bank simpanan. Jadi bank simpanan ini untuk kaum yang dikhususkan untuk kaum priai yang diubah menjadi koperasi. Nah, dari simpanan inilah diubahlah menjadi suatu koperasi. Ya, koperasi kalau zaman Belanda dulu kan itu untuk biasanya tuh koperasi yang digunakan untuk para priai ya, dihidupkannya lumbung-lumbung desa. Nah, terus selain di zaman Belanda juga di zaman penjajahan Jepang. Jadi koperasi itu berubah lagi dari yang tidak demokrasi menjadi demokrasi. Jadi koperasi itu juga digunakan sebagai pendistribusian barang-barang untuk keperluan tentara Jepang. Di zaman penjajahan Jepang juga koperasi diubah menjadi namanya kumai yang berfungsi sebagai pengumpulan barang untuk keperluan perang. Sejarah koperasi itu muncul lagi pada masa pasca kemerdekaan.
Jadi usai dibacakannya proklamasi dan telah resmi menjadi negara yang utuh, maka bangsa Indonesia memilih untuk menentukan kebijakan sendiri perekonomian dengan mengubah semua tatanan perekonomian. Dari sistem liberal kapitalis menjadi tatanan perekonomian yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa semangat koperasi ditempatkan sebagai dasar dari semangat perekonomian. Nah, maka di zaman inilah, pada masa kemerdekaan inilah koperasi akhirnya tumbuh berkembang menjadi pusat perekonomian sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dapat membantu para masyarakat yang membutuhkan. Jadi koperasi pada zaman ini itu dibuka untuk kegiatan simpan pinjam, terus serba usaha dan lain sebagainya. Nah, sejarah koperasi pada zaman Orde Baru. Jadi usai diberikannya mandat oleh Presiden Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, dikeluarkanlah Undang-Undang Koperasi. Jadi Undang-Undang Koperasi itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1967 itu mengenai pokok-pokok perkoperasian itu muncullah pada zaman Orde Baru. Nah, jadi kita kita ketahui dulu apa sih sebenarnya pengertian koperasi itu. Jadi koperasi itu berasal dari dua kata, yaitu co dan operation. Jadi co itu artinya apa? Bersama. Operation itu adalah usaha. Jadi koperasi itu intinya usaha bersama. Jadi tidak bisa oleh satu orang atau dua orang, jadi bersama-sama, jadi lebih dari satu orang. Jadi kata koperasi itu sendiri berasal dari bahasa asing ya, yang terdiri dari co dan operation, yang artinya usaha bersama. Jadi koperasi itu adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dalam melakukan usaha bersama atau atas dasar prinsip-prinsip koperasi. Jadi koperasi itu tempat bergabung, asosiasi. Asosiasi terdiri dari baik itu dari beberapa lembaga atau dari beberapa individual yang mendapatkan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Jadi koperasi itu diawasi oleh anggotanya sendiri. Jadi kita sebagai anggota koperasi itulah yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi tersebut. Selanjutnya juga koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai fungsi dan peran koperasi. Jadi koperasi itu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik. Jadi dengan usaha bersama tadi, kebutuhan anggota koperasi itu dapat terpenuhi. Jadi dapat memenuhi kebutuhan mereka, kira-kira mereka itu kekurangan apa yang mereka butuhkan. Jadi bisa bisa terpenuhi dengan adanya koperasi. Jadi koperasi itu usaha bersama-sama. Jadi selain itu mewujudkan masyarakat yang maju dan adil. Jadi koperasi itu fungsinya tadi selain menjadikan kondisi ekonomi yang lebih baik, juga bisa mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil, yang makmur. Selain itu juga memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat utama dalam bidang perekonomian. Jadi dengan koperasi itu sendiri, kehidupan kita yang tadinya kesulitan, yang bisa terpenuhi dengan kegiatan koperasi. Jadi dapat membantulah perekonomian masyarakat
terutama anggota koperasi itu sendiri. Selanjutnya juga koperasi itu dapat membangun tatanan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Itulah tadi tujuan-tujuan dari koperasi. Sekarang kita mengetahui apa sih koperasi menurut undang-undang, ya. Jadi koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 itu koperasi adalah badan hukum. Badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan perusahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial. Jadi koperasi itu badan hukum. Badan hukum apa yang didirikan oleh siapa? Orang perorangan atau badan usaha. Ya. Jadi koperasi itu berbadan hukum, tidak ibaratnya sembarangan gitu. Jadi diawasi oleh badan hukum. Itu. Jadi koperasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada tatanannya, harus ada aturan-aturan bagaimana cara pendirian koperasi itu sendiri. Tidak asal-asalan, tidak asal misalnya langsung berkumpul ada orang-orang anggotanya langsung disebut koperasi, tidak. Jadi dia harus memenuhi persyaratan tertentu, ya, yang sudah ada aturannya. Jadi kita dapat simpulkan koperasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki persamaan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan ekonomi. Jadi orang-orang yang memiliki persamaan kebutuhan dalam kebutuhan ekonomi, terus pelayanan anggota dan lingkungannya, itulah disebut koperasi. Jadi posisi koperasi dalam Undang-Undang 95 ialah pertama pelaku ekonomi, ya. Pelaku ekonomi itu terdiri dari mana? BUMN, koperasi, swasta. Nah, itulah yang perekonomian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pelaku ekonomi yang terdiri BUMN, koperasi, swasta itu mempunyai azas. Azasnya apa? Usaha bersama dan kekeluargaan. Ya. Sekarang kita akan mempelajari apa sih yang menjadi keuntungan daripada koperasi, ya kan? Tentu kita harus ingin menjadi anggota koperasi itu kita harus melihat seberapa besar keuntungannya buat kita, ya kan? Yang pertama adalah keuntungan ekonomi, jelas. Keuntungan ekonomi yang kita cari, kan? Yang pertama peningkatan skala usaha, bagaimana pemasaran, pengadaan barang dan jasa, fasilitas pinjaman. Jadi kita harus kita mengetahui keuntungan daripada segi ekonomi. Jadi bagaimana pemasaran barang-barang tersebut, terus bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, fasilitas pinjamannya, pembagian SHU-nya, itu dari sisi keuntungan daripada ekonomi. Jadi kita harus tahu, ya, sebelum mendirikan koperasi itu harus tahu dulu apa saja keuntungan daripada menjadi anggota koperasi tadi. Contohnya bagaimana sisa hasil usaha, berapa persen yang harus dibagi, berapa simpanan wajib, simpanan pokok, itu. Yang kedua adalah keuntungan sosial. Jadi keuntungan sosial itu seperti apa saja itu, seperti pendidikan pelatihan. Kita mendapat pendidikan dan pelatihan koperasi. Terus bagaimana program daripada kegiatan koperasi tersebut. Keuntungan dalam sosial itu bisa pribadi ataupun bisa berkelompok atau bersosialisasi, ya kan? Bagaimana kegiatan sosialisasi kita dalam kegiatan koperasi tersebut. Azas koperasi. Azas koperasi itu pertama berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi setiap anggota koperasi itu memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi. Jadi azas kekeluargaan, azas empati dalam hati kita harus kita keluarkan dalam setiap anggota koperasi. Jadi kita harus memiliki kesadaran.
kita harus ibaratnya tuh meningkat bagaimana cara meningkatkan koperasi ini agar ibaratnya tuh koperasi ini dapat berkembang sehingga kebutuhan kita dapat terpenuhi semua. Yang kedua adalah azas gotong royong. Azas gotong royong adalah setiap anggota koperasi itu harus memiliki toleransi yang tinggi, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita harus melihat juga anggota koperasi yang lain. Apakah semua anggota koperasi ini sudah semua terpenuhi kebutuhannya, ya. Kita tidak memikirkan diri sendiri, langsung egois atau individualis, kita hanya mementingkan diri sendiri. Itu tidak boleh dalam azas koperasi. Jadi azas gotong royong, saling ngasih, asa asuh itu harus ada tertanam dalam diri anggota koperasi. Prinsip-prinsip koperasi. Jadi prinsip koperasi itu meliputi yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Selanjutnya ialah anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam kegiatan koperasi itu, jadi kita harus mempunyai bersifat sukarela dan terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi sisa hasil usaha berapa, keuntungan yang diperoleh itu harus terbuka, harus disampaikan semua tanpa harus ditutup-tutupi. Selanjutnya ialah koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Selain itu, koperasi juga menyelenggarakan pendidikan bagi anggota dan pengawasnya. Jadi untuk menjadi anggota koperasi atau pengurus koperasi itu tidak serta-merta ditunjuk siapa saja. Itu harus dilatih dulu anggotanya tuh. Jadi anggotanya harus terlatih, jadi tahu penempatan bagaimana cara mengembangkan koperasi tersebut. Selain itu juga koperasi harus ada badan pengawasan. Jadi seluruh kegiatan koperasi itu harus diawasi sehingga dapat kegiatan koperasi itu berjalan sesuai dengan mestinya, berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kebutuhan kemakmuran setiap anggota koperasinya dapat terpenuhi semuanya. Selanjutnya ialah pengurus dan karyawannya memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi pengurus koperasi atau anggota koperasi itu harus juga memberikan informasi kepada masyarakat, ya, tentang koperasi itu sendiri. Oke. Nah, jadi koperasi itu prinsipnya, ya, dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota. Jadi kegiatannya itu untuk memenuhi atau mensejahterakan anggota itu sendiri, ya. Kegiatannya itu harus mensejahterakan seluruh anggota koperasi itu sendiri. Baiklah, kita sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.